Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Untuk mengecek kehadiran kalian, silahkan kalian isi daftar hadir pada link yang telah Ibu bagikan sebelumnya di WA Group. Oke, apakah semua sudah siap untuk belajar biologi hari ini? Semua harus sudah siap dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran biologi hari ini. Meskipun pembelajaran biologi hari ini dilakukan secara daring. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi virus. Sebelum ke materi virus, ada yang masih ingat materi apa yang kita telah pelajari sebelumnya? Ya, materi yang kita telah pelajari sebelumnya adalah mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Nah, sebelumnya telah kita ketahui bahwa di dunia ini terdapat berbagai macam makhluk hidup dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda, sehingga dikenal dengan istilah keanekaragaman makhluk hidup. Nah, tentu saja kita semua sudah tidak asing lagi ketika mendengar istilah virus, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Nah, apa sih virus itu? Apakah virus termasuk ke dalam makhluk hidup? Jika iya, apa yang mendasari virus dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, dengan mempelajari materi virus pada hari ini yang terdiri dari sejarah penemuan virus, ciri-ciri virus, struktur tubuh virus, dan replikasi virus pada pertemuan hari ini, maka kita akan mengetahui betapa besar kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan virus yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopis, akan tetapi tersusun dari komponen-komponen yang sangat mendetail, sehingga kita akan lebih bersyukur dan akan lebih menjaga tubuh kita agar terhindar dari infeksi virus yang merugikan bagi tubuh kita. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini diantaranya: yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah penemuan virus melalui studi literatur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus melalui studi literatur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menggambarkan struktur tubuh virus melalui studi literatur dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan replikasi pada virus melalui studi literatur dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membedakan atau membandingkan antara siklus litik dan siklus lisogenik melalui studi literatur dengan tepat. Nah, sekarang silahkan kalian amati gambar di samping. Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar tersebut? Atau apa yang kalian ketahui mengenai gambar tersebut? Nah, berdasarkan gambar tersebut, apa sih yang dimaksud dengan virus itu? Bagaimana sih karakteristik dari virus itu? Bagaimana sih struktur dari tubuh virus itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi akan kita jawab pada pertemuan hari ini melalui kajian literatur dengan acuan pada LKPD yang telah Ibu berikan sebelumnya pada WA Group. Nah, sekarang silahkan kalian bagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota setiap kelompoknya itu berjumlah 4 orang. Nah, karena di sini ada 17 orang, maka untuk 3 kelompok beranggotakan 4 orang dan yang satu kelompok beranggotakan 5 orang. Nah, jika kalian sudah membentuk kelompok, maka silahkan kalian membuat grup kecil untuk berdiskusi mengenai LKPD yang telah Ibu bagikan sebelumnya. Nah, silahkan kalian kerjakan LKPD tersebut. Untuk prosedurnya, yang pertama, kerjakan LKPD tersebut secara berkelompok. Nah, yang kedua, bacalah referensi mengenai materi virus. Nah, referensinya itu bisa kalian dapatkan dari buku SMA kelas 10 biologi yang kalian punya, dan bisa juga dari sumber internet yang relevan. Nah, yang ketiga, silahkan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, dan yang terakhir, silahkan siapkan bahan presentasi dari hasil diskusi bersama kelompok kalian. Nah, nanti hasil diskusi dengan kelompok kalian itu akan dipresentasikan kepada teman-teman kalian yang lainnya. Nah, untuk yang lainnya bisa kalian baca ya. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan kita diskusikan di WhatsApp group. Nah, selanjutnya silahkan kalian olah data yang telah kalian dapatkan dari sumber referensi yang kalian gunakan, kemudian kalian masukkan atau kalian tuliskan ke dalam LKPD sesuai dengan yang telah diperintahkan dalam LKPD. Nah, jangan lupa untuk mempersiapkan bahan presentasi untuk dipresentasikan ke teman-teman yang lainnya. Nah, karena
LKPD telah Ibu berikan sehari sebelum kegiatan pembelajaran, maka untuk pengisian LKPD kita cukupkan sampai di sini ya. Ibu harap semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Nah, Ibu minta ada satu orang perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya kepada rekan-rekan yang lain melalui WA Group. Nanti Ibu akan membantu jalannya diskusi di WA Group. Nah, silahkan untuk kelompok yang lain yang tidak presentasi untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa pada hari ini kita akan membahas mengenai virus yang terdiri dari sejarah penemuan virus, ciri-ciri virus, struktur tubuh virus, dan replikasi pada virus. Nah, selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan kembali mengenai materi yang sudah kalian dapatkan dari studi literatur. Nah, yang pertama yaitu mengenai sejarah penemuan virus. Nah, sejarah penemuan virus ini cukup panjang ya. Namun, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas secara singkat saja. Nah, istilah virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Nah, virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika beliau sedang meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Nah, penyakit mozaik tersebut menyebabkan bercak-bercak hijau kekuningan pada daun tembakau sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, maka disebut dengan istilah mozaik. Nah, Meyer berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman yang lain yang masih sehat dengan cara menyemprotkan getah yang telah diekstraksi dari daun tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Nah, kemudian tanaman yang sehat itu pun ketika sudah disemprot dengan getah tanaman yang sakit maka menjadi sakit. Nah, Meyer pada percobaan ini belum mengetahui bahwa penyebab bercak kuning tersebut adalah disebabkan oleh virus. Nah, Meyer masih menduga hal tersebut disebabkan oleh bakteri. Nah, satu dasawarsa kemudian, pada tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan dengan cara menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Nah, kemudian hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman yang sehat. Nah, hasilnya ternyata filtrate masih menimbulkan penyakit mozaik pada tanaman tembakau yang sehat. Nah, seperti halnya Meyer, Ivanovsky juga berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri. Nah, pada tahun 1897, seorang ahli botani dari Belanda bernama Martinus Beijerinck melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat dalam getah tanaman tembakau tersebut dapat berkembang biak. Nah, Beijerinck menyemprotkan getah yang telah disaring tersebut ke tanaman yang lainnya. Nah, setelah tanaman tersebut sakit, maka getahnya tersebut digunakan untuk menginfeksi tanaman yang berikutnya dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Nah, hasilnya ternyata kemampuan patogen tersebut tidak berkurang sama sekali setelah beberapa kali pemindahan. Nah, Beijerinck memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah adalah partikel yang ukurannya jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Nah, ia menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filtrable virus. Nah, selanjutnya pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika bernama Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah tobacco mosaic virus atau TMV. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri virus. Apa saja sih ciri-ciri virus itu? Nah, berdasarkan sifat-sifatnya, virus memiliki ciri di antaranya yang pertama, struktur tubuh virus sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari asam nukleat berupa DNA atau RNA dan terdiri dari protein yang berupa kapsid. Nah, sehingga virus dalam tingkat organisasi kehidupan termasuk ke dalam makhluk hidup molekuler. Nah, yang kedua, virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel atau jaringan yang hidup, sehingga virus disebut dengan parasit obligat intraseluler. Nah, yang ketiga, pada umumnya, virus tidak memiliki membran plasma, sitoplasma, dan ribosom, sehingga virus tidak disebut sebagai sel. Nah, yang keempat, virus dapat dikristalkan, akan tetapi apabila virus berada di dalam sel atau jaringan hidup, maka virus
mampu mengadakan replikasi. Nah, sehingga virus disebut sebagai makhluk peralihan. Nah, untuk ukuran virus memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan jauh lebih kecil daripada bakteri. Nah, ukuran virus itu berkisar antara 20 sampai 300 milimikron, di mana 1 mikronnya itu sama dengan 1000 milimikron. Nah, untuk mengamati virus, maka diperlukan mikroskop elektron yang pembesarannya itu bisa mencapai 50.000 kali. Nah, sedangkan untuk bentuk virus itu memiliki bentuk yang bervariasi, ada yang berbentuk oval, silinder, polihedral, bahkan kompleks. Nah, untuk virus yang berbentuk kompleks terdiri dari kepala yang berbentuk polihedral, ekor yang berbentuk silinder, dan serabut ekor. Nah, virus berbentuk kompleks itu contohnya adalah virus bakteriofag, yaitu jenis virus yang menginfeksi bakteri. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai struktur tubuh virus. Nah, dapat dilihat pada gambar. Gambar tersebut merupakan contoh struktur tubuh dari virus bakteriofag, di mana bagian-bagiannya itu terdapat kepala, leher, dan ekor. Nah, kepala pada virus pada gambar ini berbentuk polihedral. Nah, yang di dalamnya itu terdapat asam nukleat berupa DNA atau RNA. Nah, asam nukleat pada bakteriofag ini adalah berupa DNA. Nah, asam nukleat ini berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi virus. Nah, pada bagian luar kepala virus diselubungi oleh suatu protein pelindung yang disebut dengan kapsid. Nah, kapsid ini tersusun dari unit-unit protein yang disebut dengan kapsomer. Nah, fungsi dari kapsid ini adalah memberi bentuk pada virus sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan bagi virus. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bagian leher. Nah, apa sih fungsi dari bagian leher ini? Nah, fungsi dari bagian leher ini adalah sebagai penghubung antara kepala dan ekor pada virus. Nah, yang selanjutnya ada bagian ekor. Nah, ekor ini berfungsi untuk melekatkan diri dan sekaligus sebagai alat menginfeksi ke sel inang yang diserangnya. Nah, pada bagian ekor ini memiliki struktur tambahan, yaitu berupa serabut ekor, selubung ekor, dan lempengan atau papan dasar. Nah, pada setiap ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai replikasi pada virus. Nah, perkembangbiakan pada virus disebut juga dengan replikasi atau sintesis protein virus. Untuk berkembang biak, virus harus menginfeksi sel inangnya. Nah, proses reproduksi virus terdiri atas 2 siklus, yaitu ada siklus litik dan siklus lysogenik. Nah, yang pertama yaitu mengenai siklus litik. Nah, siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang. Nah, adapun tahapan-tahapan dari siklus litik, ya diantaranya itu yang pertama ada fase adsorpsi. Nah, fase adsorpsi ini adalah fase saat virus menempel di dinding sel bakteri menggunakan ekornya. Nah, setelah menempel, maka virus akan mengeluarkan enzim lisozim yang berfungsi untuk melubangi dinding sel bakteri. Nah, yang kedua ada fase injeksi atau fase penetrasi. Nah, fase ini adalah fase saat fag menyuntikkan isi fag yang berupa DNA atau RNA ke dalam sel bakteri. Nah, selubung protein tetap tertinggal di luar sel, namun ketika isi virus berpindah ke dalam sel bakteri, maka selubung bakteri ini akan terlepas dan tidak berfungsi kembali. Nah, yang ketiga ada fase sintesis atau fase replikasi, di mana pada tahap ini sintesis DNA fag akan dijadikan sebagai acuan untuk menggandakan diri dengan menggunakan perangkat yang ada pada sel inang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fase perakitan. Nah, pada fase ini komponen-komponen virus yang masih terpisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan dirakit sehingga menghasilkan virus yang utuh. Nah, yang terakhir ada fase lisis. Nah, pada fase lisis, virus akan menghasilkan enzim lisozim kembali untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Ketika dinding sel bakteri telah hancur, maka bakteri akan mengalami lisis atau pecah dan virus-virus baru akan keluar untuk mencari sel inang yang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik merupakan siklus replikasi virus tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, DNA atau RNA virus berintegrasi atau bergabung ke dalam kromosom bakteri yang disebut dengan profag. Nah, apabila bakteri yang telah terinfeksi virus melakukan pembelahan sel berulang kali, maka profag akan ikut bereplikasi pada setiap pembelahan sel.
Nah, adapun tahapan dari siklus lisogenik diantaranya yang pertama ada fase absorpsi dan injeksi. Nah, pada tahap ini hampir sama dengan tahap absorpsi dan injeksi pada siklus litik. Nah, virus melakukan penetrasi dan memasukkan DNA-nya ke dalam tubuh bakteri. Nah, yang kedua ada fase penggabungan, di mana DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri membentuk DNA profag. Nah, selama tahap ini DNA harus dijaga agar tidak aktif oleh protein reseptor virus. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fase pembelahan. Nah, jika bakteri membelah diri, profag akan ikut membelah. Nah, sehingga jika bakteri menghasilkan 2 sel anak, maka masing-masing sel anak tersebut akan mengandung profag. Dengan demikian, maka jumlah profag akan mengikuti jumlah sel bakteri yang ditumpanginya. Nah, proses ini akan berlangsung terus dan pada kondisi tertentu di mana profag dapat aktif. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk melengkapi materi yang telah kalian dapatkan dari studi literatur. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di grup WhatsApp ya. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan hari ini, yang pertama, virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika beliau sedang meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Nah, untuk struktur tubuh virus, virus itu terdiri dari kepala, leher, dan ekor, di mana pada bagian dalam kepala terdapat asam nukleat, di mana asam nukleatnya itu bisa berupa DNA atau RNA, dan pada bagian luar kepala virus diselubungi oleh protein yang disebut dengan kapsid. Nah, pada umumnya virus tidak memiliki membran plasma, sitoplasma, dan ribosom sehingga virus tidak disebut sebagai sel. Nah, untuk replikasi virus itu dapat bereplikasi atau bereproduksi atau berkembang biak dengan 2 cara, yaitu ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Jangan lupa kalian isi soal post-test yang akan Ibu bagikan di WA Group untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran hari ini tercapai atau tidak. Nah, jangan lupa kalian pelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, dan jangan lupa juga pelajari kembali materi mengenai virus ini. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Martin Hidayat, perwakilan dari kelompok 2 dan rekan saya dari kelompok 2 yaitu M. Ilham Nopi Nadia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang virus. Virus adalah bahasa Latin yaitu venom yang berarti cairan beracun. Nah, apa sih ciri-ciri virus? Virus memiliki ciri-ciri yaitu tidak memiliki bentuk sel atau asa seluler, mempunyai ukuran sekitar 20.300 milimikron dan bentuknya berupa kristal. Adapun proses reproduksi virus yaitu virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri. Di dalam sel inang, untuk replikasi virus hanya memerlukan asam nukleat. Materi yang diperlukan untuk sintesis protein virus berasal dari sel inang atau host phase-nya. Struktur virus meliputi 1. Kepala dan kapsid yang berfungsi untuk menyimpan asam nukleat, sedangkan kapsid berfungsi untuk memberi bentuk virus serta melindungi virus dari lingkungan luar yang merugikan. 2. Leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor. 3. Ekor berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi cairan virus.